Kira-kira kalau bisa pilih gimana tuh? Kamu akan prefer ke yang mana? Seru banget, karena dulu kalau aku ditanya pertanyaan ini, aku pasti selalu nggak bisa jawab. Bingung ya? Pasti bingung, pasti jawabannya nggak bisa milih, tapi sekarang aku bisa milih. Oke, apa kira-kira jawabannya? Berarti menandakan aku udah semakin dewasa. Karena aku nggak boleh indecisive lagi. Oke. Sepertinya untuk saat ini, bukan untuk saat ini sih, sejauh ini aku sudah jalani keduanya, aku sangat-sangat enjoy bermusik sih. Oke. Aku suka banget, aku cinta banget sama penulisan lagu. Aku senang bisa mengemukakan apa yang aku rasakan dalam format lagu, melodi, terus menciptakan kata-kata yang mungkin gak biasa. Kayak contohnya nih, lagu aku yang baru kan Kecelakaan Hati, kayak something yang unik. Itu kayaknya tidak bisa aku representasikan sebagai aktor gitu. Kayak kalau jadi aktor tuh kita cuman memerankan apa yang udah ada. Mungkin kecuali aku jadi produser mungkin atau jadi director, jadi writer bisa kan. Tapi hal itu bukan membuat aku nggak pengen acting lagi ya. Betul. Jadi kalau ada produser yang nonton, jangan pakai saya. Saya jangan takut ya. Cinta acting. Betul. Bincang bersama. Hai Small Listeners, ketemu lagi dalam podcast Bincang Bersama. Kali ini akan menjadi perbincangan yang seru karena tamu kita spesial banget, masih muda, bertalenta di industri film, iya, di industri musik juga iya, bahkan juga baru masuk kuliah nih ya. Jadi semua kayaknya balance. Apakah benar balance? Atau mungkin agak sedikit hektik-hektik juga, tapi dia bisa tetap kontrol. Kita langsung ngobrol sama Ashira Azamita. Hai. Halo Shira. Audrey. Gimana kabarnya, sehat ya? Alhamdulillah sehat, baik. Senang banget, lagi senang banget. Lagi seneng banget. Kenapa kalau boleh tahu? Karena aku merasa sekarang hidup aku lagi balance. Seperti yang tadi kakak bilang. Oke, bener ya, berarti film ataupun series lagi Masih, jalan, iya. terus juga musik lagi jalan, studi juga baru banget ya? Baru masuk jadi mahasiswa. Gimana rasanya jadi mahasiswa? Wah, kalau ngelihat dari sisi yang positif ya, ya aku senang pastinya aku bisa menimba ilmu lebih dalam lagi. Terus aku juga selalu pengen banggain orang tua aku dengan punya gelar sarjana gitu. Cuman memang kayaknya agak susah dibagi waktu. Yes. Kalau boleh jujur, apalagi aku kan ngambilnya kelas karyawan. Jadi emang harus siap sedia main laptop terus gitu setiap hari gitu. Cuman aku ternyata surprisingly lumayan enjoy kuliah karena sesuai dengan passion aku jurusannya. Oke, kenapa sih kok interest sama komunikasi? Apakah memang karena dari kecil juga ya masuk ke industri ya broadcasting yang kita tahu juga pasti ada unsur-unsur komunikasinya atau gimana? Karena kalau ngomongin masalah komunikasi gitu ya, dari kecil tuh aku anaknya bawel banget. Aku senang tampil di depan umum, aku sangat suka menjadi spotlight gitu, dan aku memilih jalur entertainment juga kata orang tua aku sih tanpa paksaan sama sekali. Dan seingat aku juga dari dulu nggak pernah ngeluh gitu loh Kak. Kalau kayak ketemu orang baru atau syuting yang sampai larut malam itu aku nggak pernah ngeluh, nggak pernah malu-malu. Jadi memang sangat menyenangi hal-hal yang bersifat ya broadcasting tadi. Terus makin dewasa, orang-orang tuh banyak yang menyarankan gitu, kayaknya harus digali lagi untuk belajar di universitas gitu, biar menunjang karir juga sih. Oke, jadi aku penasaran juga nih sebenarnya kalau Ashila sendiri, Azira. Tapi panggilnya Cila aja. Iya, Cila Irawan kan dulu ya. Nama panggilan sampai sekarang pun masih Cila. Oke, aku biar lebih nyaman Cila ya. Karena kan kalau aku inget tuh sinetron Cinta Fitri yang sangat-sangat panjang serinya ya. Iya, bener. Tapi nonton ya dulu? Nonton, karena aku masih zaman SD. Iya, benar. Itu kayak satu sinetron yang kayaknya setiap TV di rumah masyarakat Indonesia tuh nontonnya Cinta Fitri. Karena nggak ada pilihan nggak sih zaman dulu kan? Betul. Dan kamu udah memerankan sosok Nadine kalau nggak salah ya? Iya, anaknya Miska. Kita kan dulu seneng banget nontonin berantemnya Miska dan Oma ya. Betul banget. Tapi gimana tuh? Kamu dari kecil udah terjun ke industri industri sinetron yang kita tahu stripping setiap hari. Sekolahnya dulu gimana? Kalau sekarang kan kamu bilang sekarang bisa online. Iya betul. Kalau dulu kan harus ketemu dan lain sebagainya. Iya benar. Dulu sebenarnya lumayan challenging karena memang aku kan sekolah formal terus. Sebenarnya pada saat itu teman-teman seprofesi aku tuh banyak banget yang diarahkan sama orang tuanya untuk homeschooling. Karena memang mereka juga concern sih sama kesehatan anak, kayak takut kurang istirahat segala macam, capek. Cuman alhamdulillahnya aku sebenarnya termasuk beruntung Kak. Karena aku menemukan sekolah swasta yang kebetulan bisa menerima situasi aku. Jadi mereka banyak banget memberikan dispensasi gitu. Misalnya kalau aku ada syuting aku boleh izin setengah hari.
hari, atau tugas-tugas boleh dikerjakan di rumah gitu. Mereka sangat mendukung. Dan gimana ya, waktu itu kebetulan mama juga bilang sama aku tuh rankingnya masih terus stabil, bagus. Wow, oke. Iya, jadi kayaknya sayang gitu mau dialihin ke homeschooling itu. Nah, untungnya hal itu aku masih terus junjung sampai sekarang sih gitu. Biar aku bisa tetap balance di akademik juga. Betul. Jadi kalau misalnya kita ngomongin tentang pendidikan kan nggak cuman secara teori aja, tapi mungkin kamu bisa dapetin point of view yang berbeda. Tapi jujur iya sih, justru pelajaran yang paling aku dapatkan as a kid dulu, pelajaran-pelajaran yang berharga itu datangnya dari lapangan pekerjaan aku. Oke. Iya, kayak aku belajar gimana caranya berbicara dengan orang-orang yang lebih dewasa atau bahkan seumuran. Terus profesionalitas dalam bekerja tuh dari umur 5 tahun tuh udah dipupuk banget. Jadi nggak heran kalau sekarang kayak satu hari promo 10 radio juga udah lancar ya, emang karena udah dari dulu. Jadi nggak ada ngeluh gitu. Oke, jadi dari sejak kecil banget ya kamu udah aktif bekerja istilahnya ya. Tapi kalau boleh tahu, awal mula kamu bisa akhirnya main sinetron, stripping, terus juga musik itu dari mana? Dari umur berapa? Oke, kalau ngomongin masalah umur, iya, mungkin akan ada pro dan kontra ya dari sebagian orang. Cuman balik lagi kalau orang tua aku ngelihat dari sudut pandang bakat sih. Bakat dan minat aku dari dulu aku emang udah ke arah entertainment banget gitu. Kalau nggak salah usia 3 tahun tuh aku udah bisa nyanyi gitu. Wow. Nah, baru bisa baca, udah bisa humming gitu. Akhirnya pas aku kecil, playgroup itu berarti sebelum TK ya, aku masuk ke playgroup Pranajaya namanya. Jadi udah belajar not balok, udah belajar vokal, paduan suara gitu-gitu. Terus pas sebelum main sinetron itu aku sempat mengasah keberanian dengan cara aku ikutan lomba-lomba. Oke, seperti anak-anak pada umumnya ya? Iya, yang di mall-mall gitu atau di Yamaha Music School, lomba nyanyi, lomba acting, lomba modeling. Dan sempat dikursusin juga gitu sampai dapat beberapa pengalaman, bukan beberapa lagi sih, ratusan ya, kayak banyak banget. Sampai akhirnya aku tuh udah bisa ngomong ke orang tua aku, "Ma, aku kayaknya pengen deh jadi artis." Jadi Cila kecil udah bisa ngomong sama mama papa, aku pengen jadi artis gitu ya? Iya, in a way aku sebenarnya bukan melihat dari sisi jadi dapat duit, belum tahu pada saat itu kan. Betul, masih kecil ya. Belum mengenal pendapatan artis yang sekarang gitu. Cuman dulu kepikirannya lebih ke arah enak ya gitu, kita bisa di depan orang, kita bisa diliatin. Kan anak kecil nggak suka diliatin ya? Kalau aku suka diliatin, centil banget gitu. Jadi akhirnya orang tua aku mengarahkan ke casting-casting. Waktu itu sempat pertama kali terjun keterima iklan deterjen itu sama Randy Martin. Wow, Randy Martin. Oke. Sampai kamu sekarang di situ udah berkarir kan dia? Iya betul. Kamu di situ udah kenal artis-artis yang udah besar nggak sih namanya? Belum ya. Makanya pas aku Cinta Fitri itu sebuah ketidaksengajaan juga. Jadi aku udah terlatih acting gitu ya, 2-3 kali keterima iklan. Terus aku nggak sengaja datang ke kantornya MD Entertainment. Emang iseng aja gitu. Itu nemenin papa karena papa juga beberapa kali suka jadi cameo. Tapi nggak yang benar-benar jadi main lead ya. Iseng aja gitu kayak bukan lead di series atau sinetron. Terus sutradara Cinta Fitri pada saat itu kan orang India asli ya, yang Cinta Fitri awal banget. Dia nggak bisa ngomong bahasa Indonesia, tapi dia hanya dengan melihat wujud aku yang banyak ngomong gitu, cerewet gitu ya, centil, dan mungkin menurut dia kayak, ih lucu deh, coba deh di castingin. Itu belum pernah sama sekali acting kan, maksudnya belum pernah sama sekali kelas acting, jadi otodidak semua. Terus setelah di casting bener-bener langsung kayak, ya udah kamu bisanya kapan gitu, Bu, anaknya pinter banget katanya, kita mau masukin nih peran di Cinta Fitri. Mama aku senang banget sih, karena waktu itu mama aku ngikutin Cinta Fitri. Wah, seru banget. Ternyata dari ketidaksengajaan itu mungkin itulah yang menumbuhkan makin cinta banget kayaknya sama industri ini ya. Iya sih, kayaknya ya sudah mendarah daging sepertinya. Berapa tahun dulu Cinta Fitri? Kan panjang banget tuh ya seasonnya. Dari umur 4,5 tahun. Jadi aku belum bisa baca. Sampai bisa baca? Sampai bisa perkalian bahkan. Perkalian, Berapa tahun itu ya? Lama banget itu. Terus kan mungkin udah melalui banyak proses, terus juga udah makin besar, terus juga mungkin kakak-kakak yang dulu udah jadi tante lah sekarang ya. Lagi udah pada punya anak. Betul, itu gimana? Mungkin ketika ketemu lagi pas udah gede, atau mungkin kalian tetap keep kontak gitu satu dengan yang lain, karena kayaknya dengan waktu yang cukup lama, pasti bondingnya cukup kuat kan? Benar. Dulu sih pada saat aku masih kecil, mereka tuh memang semuanya senang banget gitu ngejadiin aku kayak boneka. Mainan ya? Iya, ada mainan di lokasi. Bahkan aku tuh sempat dikasih mainan-mainan yang mahal gitu loh. Bener-bener dibeliin alat masak-masakan, sama
mereka dan pacar-pacarnya. Yes. Pada saat itu masih belum pacaran, belum menikah dengan orang-orang yang sekarang. Yes. Jadi kayak aku tuh tahu banget sebenarnya prosesnya. Uh-huh. Cuman karena aku masih kecil, jadi nggak terlalu ingat banget detailnya seperti apa. Cuman bersyukur banget dengan adanya teknologi sosial media sekarang memudahkan kita untuk saling follow, buat silaturahmi. Jadi ya beberapa kali juga aku kaget sih ngelihat tiba-tiba ada pemeran-pemeran Cinta Fitri itu komen di Instagram aku kayak Kak Shirin kayak, Masya Allah Cila udah gede banget. Terus kok dia tahu IG aku? Oh ternyata memang. Ya, dia cukup kaget sih dengan perubahan aku yang drastis gitu, nggak sama seperti aku yang dulu, nama juga ganti kan. Tapi mereka semua ternyata masih sangat ingat dengan kejadian-kejadian dulu pas aku kecil. Gitu. Karena peran kamu juga cukup ikonik sih. Yang kecil kan cuman ya Nadine gitu Nadine ya. sama ada lagi Yuga. Cowok ya. Tapi sekarang juga masih kontak. Wow, seru banget ya. Seru. Tapi setelah Cinta Fitri mungkin beriringan dengan Cinta Fitri, itu baru mulai musik atau gimana? Memang produce lagu, nyanyi gitu ya, as a singer? Nah, memang sebelum aku terjun ke industri yang bener-bener industri gitu, aku masuk ke sinetron, kan aku emang udah sering ikut lomba tuh nyanyi juga kan, jadi udah ada passion di situ. Nah kebetulan mungkin Ride the Wave ya, ada produser waktu itu yang nawarin aku untuk nyanyiin lagu anak-anak. Jadi pas lagi syuting sinetron Cinta Fitri sambilan, itu aku sempat rilis beberapa single anak-anak, bahkan sempat masuk nominasi AMI Award pernah sekali. Barengan sama Umay Shahab. Nah, sekarang aku juga main lagi sama dia pas udah gede. Jadi emang udah dari kecil tuh ada bibit-bibit jadi penyanyi sih, walaupun belum dikenal sebagai penyanyi ya. Lebih dikenalnya sebagai pemain sinetron Nadine Cinta Fitri. Terus mungkin kalau aku inget juga Cila Irawan gitu ya. Terus tiba-tiba berubah ke Ashira Zamita. Itu turn back point-nya apa sih yang membuat Cila akhirnya balik lagi dengan persona yang berbeda gitu ya? Rebranding gitu kan, dengan mungkin awalnya langsung nyanyi atau ke acting dulu? Nyanyi dulu. Jadi transisinya itu justru dari aku acting, terus pada saat itu aku sempat yang udahlah pengen sekolah formal dulu aja. Jadi masa-masa SMP aku tidak sama sekali aktif di industri seni peran gitu. Jadi aku benar-benar cover, aku menjalani kehidupan seperti anak-anak pada umumnya. Dan di situ mulai muncul inspirasi untuk apa kita sekarang rebranding ya, pengenalan sebagai penyanyi. Cuman ternyata sebagai Cila Irawan itu susah banget sih. Kayak buat aku untuk bisa bikin orang memandang aku sebagai sosok yang udah remaja tuh nggak gampang. Mungkin beberapa teman-teman yang ada di posisi aku akan ngerti gitu. Makanya ada beberapa yang kayak let's say Kobo Junior kan mereka juga lumayan tuh transisinya susah. Umay gitu-gitu kan, Amel Carla. Nah kalau Amel dia kan mempertahankan. Kalau aku justru pengen berubah. Karena ya pengennya sekarang dari nyanyinya dulu nih yang dikedepanin gitu, yang menjadi kayak bargaining aku lah. Nah terus pada saat itu ada salah satu guru matematika aku, ini fun fact banget ya. Guru matematika aku pas SMP bilang katanya, kenapa nama stage kamu nggak Ashira Zamita aja? Oh, dialah yang menginspirasikan itu ya? Iya, karena aku inget banget waktu itu lagi kursus gitu, habis kelas, terus dia bilang, nama kamu tuh bagus loh, Ashira Zamita. Belum pernah ada orang yang punya nama itu, saya jarang dengar. Kenapa nggak dipakai aja? Soalnya meaningnya juga bagus, katanya. Jadi Ashira Zamita itu artinya anak yang menjaga silaturahmi dan mulia gitu. Iya, amin aja, mudah-mudahan amin. Itu aku kan sekolah Islam ya. Jadi guru aku kan religius banget. Dia bilang semakin banyak orang menyebut, semakin jadi doa. Iya juga ya. Apa jangan-jangan karir gue mandek gara-gara ini? Enggak, itu bercanda aja. Iya. Jadi pakai nama asli. Akhirnya pakai nama asli Ashira Zamita. Betul. Nah, awal mula orang kan ini siapa ya Ashira Zamita? Terus juga mungkin karena kamu dulu munculnya dengan wajah yang menggemaskan, terus tiba-tiba muncul dengan sosok remaja banget. Iya lagi. Pasti akan ada orang yang kayak ini bertanya-tanya dan kayak kaget, hah ini Nadine yang dulu? Itu gimana kamu melihat hal-hal tersebut? Nanganinnya gimana? Iya, menurut aku itu mixed feelings sih. Karena di satu sisi aku sebenarnya senang akhirnya beberapa orang justru benar-benar melihat potensi asli aku, yaitu sebagai musisi dan sebagai aktor pun sekarang udah merambahnya film, series, maksudnya dengan sinetron kan mungkin agak lumayan beda gitu ya dari sisi produksiannya gitu, dan juga image yang tercipta gitu. Cuman di sisi yang lain sebenarnya lumayan sedih sih, karena orang-orang sama sekali nggak mengenali aku.
Oke, nggak kenal yang dulu ya? Dulu pas aku kan sempat rambut panjang nih. Yes. Jadi aku tuh rebranding tuh beberapa kali, Kak. Aku sempat rambut panjang pas zaman-zaman 2018. Terus aku tuh dewasa banget penampilannya. Sempet bondol nggak sih? Kalau yang sempat bondol itu karena film. Oh, itu karena film. Tapi panjang banget juga pernah. Oke. Pokoknya tuh setiap aku datang ke radio atau kemana pasti aku dikira udah umur 25-an. Padahal waktu itu masih 15-16. Iya. Jadi tuh agak yang orang-orang sama sekali nggak ngenalin ya, karena ternyata emang beda banget gitu mama si Nadine. Cuman makin kesini aku juga nggak ngerti ya, setiap baca komentar orang di TikTok, aku main-minded girl gitu, mereka tuh sadar kalau aku Nadine. Oke. Nggak tahu, mungkin sekarang mukanya udah mulai balik lagi kali ya. Betul. Karena faktor apa aku nggak tahu. Yes. Tapi emang iya sih, lebih terlihat sekarang. Karena ponian lagi mungkin, aku nggak tahu. Bisa jadi gitu Jadi ya. agak ada kemiripannya dengan Cila kecil. Cila kecil, tapi sekarang Cila sudah menjadi dewasa. Iya, udah bukan remaja lagi, Kak. Iya, betul, udah 21 ya? 21, terus juga kamu kayaknya udah tahu banget arah hidup kamu mau kemana gitu ya. Amin. Kayak dari musik, kamu juga kayaknya banyak nulis ya, ataupun bikin lagu. Itu kesukaan itu muncul dari mana sih? Ataupun kayak kamu tahu nih passion aku tuh nulis, produce lagu, terus musik tuh kapan sadarnya? Iya, kalau ngomongin minat aku di bidang singing dan songwriting, especially songwriting itu sebenarnya udah muncul dari aku SD, Kak. Oke. Dulu tuh pertama kali aku suka banget sama Taylor Swift kan. Swifties. Oke. Aku selalu bring up-nya di mana-mana. Aku terinspirasi banget dengan Taylor yang selalu menciptakan karya berdasarkan hal-hal yang personal buat dia. Jadi kayak menurut aku itu asik banget sih, dia bisa menyampaikan pesan, dia bisa curhat sekalian berkarya, dan sekaligus dia merepresentasikan isi hati orang-orang yang nggak punya wadah untuk menjadi musisi gitu loh. Itu pertama. Dan yang kedua, memang aku tuh suka banget sama hal-hal yang berbau sastra. Oke. Kayak puisi. Dulu aku suka banget sama Rangga di ADC kan. Siapa sih yang nggak suka Rangga? Itu salah satu turning point tuh. Okay. Akhirnya aku mempelajari, aku sampai ikut kelas menulis tingkat lanjut gitu-gitu. Jadi ya udah ada sih sebenarnya modal-modal untuk menjadi penulis. Cuman kalau untuk menjadi penulis novel belum siap. Penulis-penulis yang tingkat lanjut itu belum siap, tapi setidaknya lewat nulis lagu, that's the least thing I can do lah untuk memulai karir di bidang itu. Wow, berarti prosesnya cukup panjang dan juga unik gitu ya, dari latar belakang kamu nulis lagu, terus juga mungkin bikin lagu gitu. Tapi aku menjadi penasaran sebenarnya, mama papa ataupun kakek nenek ada latar belakang musik seni kah atau acting? Kalau acting tadi mungkin papa sesekali gitu ya. Iya. Kayaknya ya, seingat aku sih nggak ada. Oke. Karena memang di keluarga aku yang benar-benar sampai sekarang berprofesi sebagai entertainer itu cuma aku doang. Gitu. Cuman memang papa tuh suka banget sama seni. Oke. Dan di antara keluarganya, dia pernah sharing sih sama aku, di antara keluarganya memang cuma papa doang yang ada jiwa seni lah. Cuman emang nggak tahu nurnya tuh dari mana gitu. Tapi papa pada saat itu memilih untuk tidak mengejar mimpi dia gitu untuk menjadi entertainer. Ya udah, dia kayak sarjana ekonomi gitu kan. Tapi dia selalu bertekad, kayak selalu pengen deh gitu punya anak yang bergerak di bidang ini, punya jiwa seni. Yes. Bahkan sempat punya mimpi-mimpi kayak beneran mimpi ya. Dia tidur misalnya mimpiin Eka Ardila, mimpiin Desy Ratnasari gitu katanya. Tapi dia nggak ngefans. Jadi pas bangun-bangun, kok gue mimpi ketemu artis ya. Jadi pas aku udah gede, datang gitu ke kantor MD, ketemu sama orang-orang itu, bahkan Tante Desi jadi kenal sama papa aku, dia yang ini jawaban nih dari mimpi gue pas SMA, katanya gitu. Oke, ternyata udah ada hint-hintnya gitu ya dari tapi papa. itu serem banget sih kok bisa terjadi kayak gitu ya. Itu rencana Allah sih kayaknya. Betul, ya rahasia kehidupan kita nggak tahu. Kita nggak ada yang tahu, benar. Oke, tapi Ashira juga kan sekarang udah banyak mengeluarkan single-single, terus juga pastinya series-series pun berjalan. Kita tahu juga tren series nih sekarang, wow gitu kan. Iya, lagi naik ya. Lagi seru banget diikutin. Kira-kira kalau bisa pilih, gimana tuh? Kamu akan prefer ke yang mana? Seru banget, karena dulu kalau aku ditanya pertanyaan ini, aku pasti selalu nggak bisa jawab. Bingung ya? Pasti bingung, pasti jawabannya nggak bisa milih, tapi sekarang aku bisa milih. Oke, apa kira-kira jawabannya? Berarti menandakan aku udah semakin dewasa. Karena aku nggak boleh indecisive lagi. Oke. Sepertinya untuk saat ini, bukan untuk saat ini sih, sejauh ini aku sudah jalani keduanya, aku sangat-sangat enjoy bermusik sih. Oke. Aku suka banget, aku cinta banget sama penulisan lagu. Aku senang bisa mengemukakan apa yang aku rasakan dalam format lagu, melodi,
terus menciptakan kata-kata yang mungkin nggak biasa. Kayak contohnya nih lagu aku yang baru kan Kecelakaan Hati, kayak something yang unik. Itu kayaknya tidak bisa aku representasikan sebagai aktor gitu. Kayak kalau jadi aktor tuh kita cuman memerankan apa yang udah ada. Mungkin kecuali aku jadi produser mungkin atau jadi director, jadi writer bisa kan. Tapi hal itu bukan membuat aku nggak pengen acting lagi ya. Betul. Jadi kalau ada produser yang nonton, jangan pakai saya. Saya jangan takut ya. Cinta acting. Betul. Cuman dalam bermusik ada hal-hal yang kayak bisa lebih bikin kita explore dan itu sih yang nggak dimilikin di seni peran menurut aku. Cerita sedikit tentang Kecelakaan Hati karena judulnya aja aku udah wow, ini unik banget. Aneh kan? Iya. Kecelakaan Hati ini gimana nih, tabrakan kah atau gimana sebenarnya? Mungkin kamu boleh cerita dulu sebenarnya asal inspirasinya dari mana dulu, karena kamu kan ikut nulis juga ya di lagu ini ya. Aku yang nulis malah. Kamu yang nulis. Oke. Gimana inspirasi awalnya, apakah ya based on personal? Betul, 100%. Oke. Gimana ceritanya? Memang pada saat itu aku punya experience friend zone. Gitu. Jadi aku ada satu situasi yang dimana aku tuh nggak seharusnya lah suka sama si sahabat aku ini, begitupun dia ke aku. Segala hal yang complicated ini cukup mengganggu pikiran aku sih, dan sebagai orang yang suka menulis ya, coping mechanism aku salah satunya dengan menuliskan gitu. Kebetulan itu dapat nada, terus jadilah lirik, dan aku sempat kasih juga ke YBS ya yang bersangkutan. Terus beliau suka gitu sama lagunya, dan dari situ aku jadi makin apa ya, termotivasi sih mungkin ya untuk bikin lagu lagi berdasarkan kehidupan aku, berdasarkan pengalaman aku pribadi gitu. Kayak Kecelakaan Hati ini filosofinya adalah kalau kita sama sahabat itu kan ya kalau bisa jangan lah ya. Betul. Gitu. Nah, ketidaksengajaan inilah yang aku sebut kecelakaan. Kenapa kecelakaan? Karena it's an accident gitu. Soalnya kalau orang kecelakaan itu kan semuanya ikut terluka ya. Jadi kayak hancur berantakan. Jadi nggak ada kecelakaan yang berakhir bahagia atau positif. Sebenarnya itu sih kayak filosofinya. Jadi filosofi kecelakaan udah tahu ya. Yang ngerasa relate langsung aja dengerin ya. Iya, tapi kecelakaannya hati ya guys. Iya betul, jangan yang lain ya. Dan juga lagu ini menjadi OST ya dari Pernikahan Dini. Benar. Aku jadi ingat sinetron zaman dulu juga sebenarnya. Agnes Monica ya. Betul. Ini apakah apa ya? Karena kamu juga banyak ini series atau film sih by the way? Series. Di Disney Plus. Nah, by the way, apa karena apa ya? Kamu juga udah banyak main series gitu ya? Jadi aku yang diambil gitu? Iya betul, atau seperti apa? Gimana ceritanya? Justru sangat berbanding terbalik. Pada saat itu, lagu Kecelakaan Hati ini memang udah ada. Udah jadi demo, dan awalnya judulnya itu Nyaman Jiwa. Karena ada lirik, ini bukan cinta, ini nyaman jiwa. Yang sebenarnya menjadi salah satu tagline juga, salah satu garis besar dari lagu ini, bahwa ya kalau lo suka sama sahabat lo, bisa jadi lo nggak cinta, lo cuma nyaman. Itu. Iya, bisa jadi. Itu kuncinya gitu. Nah, tapi si lagu Nyaman Jiwa ini awalnya tidak menjadi jagoan lah di project-project aku yang berikutnya gitu. Dari pihak label merasa aku bisa ngembangin skill songwriting aku, apalagi lagu ini kan lagu lama ya, tahun 2019 dibikinnya. Nah, tapi aku nggak tahu gimana ceritanya pada saat itu ditelepon tiba-tiba udah deal aja diambil jadi soundtracknya Pernikahan Dini. Ternyata MD Entertainment sama Disney Plus Hotstar suka nih sama lagu aku dan merasa ada korelasi lah sama seriesnya. Gitu. Yes. Tapi unik tuh tadi kamu bilang judulnya agak sedikit berbeda gitu. Iya. Nah, kenapa tuh kok bisa tiba-tiba akhirnya berubah baru kayak pikiran Kecelakaan Hati gitu. Padahal mungkin kalau orang dengar Kecelakaan Hati orang kan jadi bingung. Apakah itu menjadi salah satu ya teknik marketing? Penasaran, kepo gitu tuh dengarnya atau gimana? Jadi ini ya, apa namanya, clickbait ya? Betul. Sebenarnya ya mungkin tanpa disadari bisa jadi clickbait. Cuman ide judul Kecelakaan Hati itu sebenarnya muncul dari papa aku awalnya. Iya, jadi judulnya kan pertamanya Sahabatku. Terus karena menurut aku terlalu literal banget, gamblang banget, kayaknya ganti jadi Nyaman Jiwa. Nah, cuman memang inti dari serial Pernikahan Dini itu kan MBA kan, Married by Accident gitu. Jadi si kecelakaan yang dialami oleh Dini ini mau direpresentasikan lewat lagu aku yang juga kebetulan ada lirik kecelakaannya. Iya, dan fun fact lagi, lirik Kecelakaan Hati itu cuman aku sebut 1 kali di lagu ini. 1 kali dan menjadi highlight ya, jadi benar, judul ya? Benar, benar-benar eksklusif dan unik aja. Ini dipakailah Kecelakaan Hati. Happy nggak? Ini berarti lagu keberapa nih yang menjadi soundtrack sebuah series atau film? Kalau yang jadi soundtrack kayaknya
aduh aku lupa. Waktu itu aku pernah ngisi soundtrack Code Helix, tapi kan rame-rame kolektif ya. Terus pernah Dear Stranger, cuman nggak dirilis yang bener-bener komersial gitu. Jadi kayaknya ini pertama banget sih. Oke, ini yang formally collaborating sama mereka label-label besar dan production house besar. Wah, keren. Pasti rasanya gimana nih setelah akhirnya rilis dan juga mungkin udah banyak feedback ya dari teman-teman ngedengar Kecelakaan Hati, makanya bilang kayak, Cila, ini aku relate banget sama lagu kamu. Bener. Gimana tuh? Itu real banget. Ini menurut aku salah satu pencapaian aku sebagai singer-songwriter adalah ketika orang-orang sekitar aku, ketika halayak bisa bener-bener relate, bisa merasa terwakilkan, karena memang itu tujuan aku bikin lagu gitu. Aku pengen karya itu menjadi satu hal yang personal dan merepresentasikan aku, tapi aku juga yakin di luaran sana banyak orang yang pengen menyuarakan hal itu tapi nggak bisa. Kayak bingung medianya lewat apa. Jadi ketika teman-teman terdekat udah yang, aduh Cil, gila kok gue relate ya, kok lu bikin lagu tentang cerita gue. Terus aku tuh yang I'm so sorry for you and your relationship, but thank you so much. Berarti tujuan aku sebagai musisi tercapai. Itu sih. Oke. Jadi memang banyak yang merasa relate dari lagu Kecelakaan Hati. Karena banyak mungkin ya yang jadi korban friendzone atau jadi pelaku friendzone dan dia kayaknya bingung gitu mau mengutarakannya gimana, bisa jadi ya lewat lagu ini. Iya, boleh dikirim curhat ke friendzone-nya. Aduh, bahaya deh. Agak bahaya ya? Biasanya orang-orang tuh post di TikTok. Kayak kode-kode gitu ya? Quotes, apa nggak kayak screenshotan chat dia sama si HTS-annya itu. Iya, nggak bingung mau ngapain soalnya ya. Mau di-confess juga takut gitu kan, kenyamanan tuh hilang. Akhirnya ada beberapa teman-teman yang ya udah karena dia bilang, gue tahu sih Cil, gue yang teledor, gue yang nyetirnya ugal-ugalan, akhirnya kecelakaan gitu, ya udahlah gitu. Toh ini juga salah gue, mendingan gue yang mundur. Ada yang akhirnya jadian, ada. Ya kita nggak pernah tahu ya. Betul. Output dari situasi ini apa aja, tapi apapun outputnya ya tetap dengerinnya Kecelakaan Hati. Betul. Oke. Mungkin yang terakhir, Cila, dalam proses ke depan pasti banyak banget hal-hal yang baru mungkin akan kamu coba gitu ya, akan kamu explore lagi, apalagi nanti mungkin semakin banyaknya jadwal kuliah, semakin banyak jadwal series, lagu juga. Takut deh. Ya, gimana kamu mempersiapkan hal-hal itu ke depannya? Satu hal yang baru banget aku pelajari semenjak aku masuk kuliah adalah kedisiplinan sih. Kedisiplinan dan konsistensi, tekad itu penting banget menurut aku buat bikin kita jadi seseorang yang bisa produktif gitu. Apalagi orang-orang yang seperti aku yang tidak punya hanya satu kegiatan gitu, cuman ada beberapa yang terjadi at once. Ya kita harus pintar-pintar nge-manage diri sih. Nge-manage diri, nge-manage ekspektasi, nge-manage prioritas. Manajemen itu yang menurut aku akan menjadikan aku nanti, insya Allah kalau emang pengen benar-benar sukses, ya semua harus di-manage dengan baik. Jadi ya semoga manajemen aku bisa semakin bagus lagi ke depannya. Amin. Kuliahnya juga lulus tepat waktu. Kita doakan itu harapan semuanya balance kayak tadi kita ngomong di depan ya. Biar aku happy terus. Iya dong, harus happy terus. Gak boleh dibawa stres, soalnya harus dibawanya bahagia. Enjoy, benar. Oke, supaya penonton kita juga makin happy, kamu boleh nggak sih nyanyi sedikit Kecelakaan Hati supaya kita juga jadi ikut kecelakaan nih dengerin suara kamu, jadi ketagihan. Silakan. Boleh dong, tapi abis ini langsung dimasukin ke playlist ya? Boleh banget, nanti kita langsung puterin. Silakan. Oke, di refnya aja. Tak seharusnya ku inginkanmu seperti ini, karena kau sahabatku sendiri. Ini bukan cinta, ini nyaman jiwa. Mesti ku pastikan bukan kamu yang ku perjuangkan. Meski saat ku dalam pelukan, hatiku merayu kamu yang ku mau. Sahabatku. Gitu lagunya, guys. Ya, yang penonton-penonton di sini juga kayaknya merasa relate nih ya di ruangan ini. Aduh, gue langsung inget satu nama gitu ya. Aduh, si ini lagi gitu ya. So, thank you. Thank you, Cila. Thank you so much, Kak Adri. Kayak lagi di kondangan. Tapi lagi lebaran ya. Thank you. Sukses selalu untuk planning yang akan dilakukan ke depan. Kita akan langsung masukin playlist pastinya. Such a pleasure loh bisa diundang ke Smart FM dalam podcast yang menyenangkan ini. Yes, dan pastinya kalau Smart Listeners juga mau dukung Cila gitu ya dalam dunia musik dan juga seriesnya, mungkin boleh
keep in touch di mana? Boleh, aku punya berbagai macam sosial media yang lumayan aktif. Ada Twitter, Instagram, TikTok, dan juga YouTube di @ashirazamita, ASHIRAZMITA. Terus buat kecelakaan hati, nanti abis ini kalau kalian mau dengerin fullnya, udah tersedia di semua digital streaming platform. Udah ada di Spotify, Apple Music, TikTok Music, dan bisa dipakai juga audionya di TikTok. Yes. Kan biasanya banyak tuh yang bikin kode-kode ya. Kode-kode. Terus video klipnya udah ada juga di YouTube, di channel YouTube aku dan MD Music. Jadi jangan lupa untuk di komen, like, subscribe, post ke Instastory, tag aku, nanti bakal aku repost. Yeay! So, selamat melanjutkan promo. Kalau gitu kita ketemu semua listeners di next episode. Sampai jumpa dan sehat selalu. Bye! Bye! Bincang bersama